Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta pemirsa yang berbahagia, marilah kita mengucap puji syukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga lomba ini masih bisa terlaksana walaupun harus diselenggarakan dalam jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Revolusi Mental dalam Mencetak Manusia Indonesia Berintegritas demi menjadi garda terdepan untuk memutus mata rantai korupsi. Pemirsa yang berbahagia, korupsi ialah problematika yang pemantiknya ada di hulu dan hilir. Lingkungan pendidikan yang mestinya menjadi wadah pertama untuk mencetak karakter anak bangsa, kerap kali malah menjadi wadah yang bersahabat untuk menumbuhkan jiwa-jiwa korup. Mulai dari praktik contek-menyontek yang dinormalisasi, hingga belajar untuk memainkan laporan pertanggungjawaban kegiatan organisasi. Di lingkungan kerja, kerap kali lingkungan kerja yang keruh justru menjadi penyalur atas mental yang sudah ditempa sejak dini, atas mental-mental korup yang telah ada. Oleh karena itulah, kita butuh upaya untuk bisa memutus mata rantai korupsi. Pemirsa yang berbahagia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi ialah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sekilas, ini nampak seolah hal yang besar. Akan tetapi, sebagaimana yang diucapkan oleh James Clear dalam karyanya Atomic Habits, segala hal besar berawal dari beragam ratusan keputusan kecil. Oleh karena itu, untuk bisa menumpas korupsi, kita harus memperbaiki hal-hal kecil juga. Pemirsa yang berbahagia, laporan hasil survei dari Transparency International Indonesia menyatakan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2020 menempati peringkat ke-102 dari 180 negara. Hal ini mengalami penurunan dari yang sebelumnya. Di tahun 2019, kita menempati peringkat ke-85 dari 180 negara. Oleh karena itu, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas hal ini? Dan siapa juga yang mestinya berkontribusi untuk memutus mata rantai korupsi? Pemirsa yang berbahagia, ketika mendengar kata korupsi, maka subjek yang otomatis teringat di kepala kita ialah pejabat. Padahal, korupsi bisa dilakukan di mana-mana dan oleh siapa saja. Kontributornya tidak hanya pejabat. Oleh karena itulah, maka kita butuh sinergi bersama. Mulai dari sinergi pejabat, pegawai negeri sipil, masyarakat umum, mahasiswa, hingga bahkan pelajar. Karena masyarakat yang memilih calon pemimpin karena tergiur oleh uang serangan fajar, juga sejatinya turut berkontribusi untuk menyediakan kursi kepada calon-calon koruptor. Karena mahasiswa dan pelajar yang terbiasa menilap uang instansi juga sejatinya telah berkontribusi untuk menyiapkan dirinya agar kelak bisa menjadi koruptor. Oleh karena itulah, sekali lagi, bahwa kita butuh sinergi bersama. Bahwa kita butuh sinergi bersama untuk bisa menumpas korupsi. Pemirsa yang berbahagia, inilah kenapa kita membutuhkan revolusi mental. Revolusi mental menurut Bung Karno ialah ketika kita meninggalkan kemalasan, meninggalkan korupsi, individualisme, egosentrisme, dan lain sebagainya untuk menuju manusia Indonesia yang seutuhnya. Karena dengan revolusi mental lah kita bisa membenahi sistem. Dengan revolusi mental lah kelak kita bisa menciptakan sistem yang bersih untuk melawan problematika yang sifatnya sistemik ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menjadi masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang kritis, yang cerdas, yang bermoral, dan berintegritas. Karena dengan itulah kita bersama bisa memutus mata rantai korupsi. Pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyadari betapa pentingnya revolusi mental untuk membentuk manusia berintegritas agar kelak kita bisa melawan dan membersihkan korupsi. Pemirsa yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.